warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Munam Abror, NIM 932305519 dari kelas Statis Matematika A angkatan 19 Yayan Kediri. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pada mata kuliah metode numerik, yaitu interpolasi polinom Newton dan juga Newton-Gregory beserta contoh soalnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya. Jadi yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan materi polinom Newton. Latar belakangnya yaitu karena polinom Lagrange yang pada pembahasan sebelumnya itu ternyata dia kurang disukai dan dalam praktek. Karena apa? Yang pertama, karena jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi besar. Kemudian interpolasi untuk nilai X yang lain memerlukan jumlah komputasi yang sama karena tidak ada bagian komputasi sebelumnya yang dapat digunakan. Alasan yang kedua, kenapa kok polinom Lagrange kurang disukai? Yaitu karena bila jumlah titik data meningkat atau menurun, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan karena tidak ada hubungannya antara Pn-1x dan juga Pnx pada polinom Lagrange. Polinom yang dibentuk sebelumnya dapat digunakan untuk membentuk polinom derajat yang lebih tinggi. Persamaan polinom linier P1x yaitu Y0 ditambah Y1 min Y0 per X1 min X0 dikali dengan X min X0. Bentuk persamaan ini dapat pula ditulis dengan P1x sama dengan A0 plus A1 dikali X min X0, yang dalam hal ini A0 sama dengan Y0 atau sama dengan Fx0, dan A1 sama dengan Y1 min Y0 per X1 min X0 sama dengan Fx1 min Fx0 dibagi X1 min X0. Persamaan ini merupakan bentuk selisih terbagi atau divided difference. A1 sama dengan F kurung siku X1, X0. Kemudian polinom kuadratik, yang mana P2x sama dengan A0 plus A1 dikali X min X0 ditambah A2 dikali X min X0 dikali X min X1, atau P2x sama dengan Px plus A2 dikali X min X0 dikali juga X min X1. Dari persamaan ini menunjukkan bahwa P2x dapat dibentuk dari persamaan sebelumnya, yaitu P1x. Nilai A2 dapat ditemukan dengan mengganti X sama dengan X2 untuk mendapatkan persamaan yang ketiga, yaitu A2 sama dengan Fx2 dikurangi A0 dikurangi A1 dikali X2 min X0 dibagi X2 min X0 dikali X2 min X1. Nilai A0 dan A1 ini pada persamaan 1 dan 2 dimasukkan pada persamaan yang ketiga. Jadi nilai A0 nya sama A1 nya itu dimasukkan ke persamaan yang ketiga yang baru, sehingga menghasilkan A2 sama dengan Fx2 min Fx0 dibagi X2 min X0 dikurangi Fx1 min Fx0 dibagi X1 min X0 dibagi hasilnya tersebut dibagi dengan X2 min X1. Kemudian dengan mengutak-atik persamaan aljabar, maka persamaan ini lebih disukai, yaitu A2 sama dengan Fx2 min Fx1 dibagi X2 min X1 dikurangi Fx1 min Fx0 dibagi X1 min X0, hasilnya dibagi dengan X2 min X0 menghasilkan F kurung siku X2 min X1 dikurangi F kurung siku X1
X0 dibagi X2 min X0. Oke, lanjut. Jadi tahapan pembentukan dari polinom Newton yaitu yang pertama P1X sama dengan P0X ditambah A1 dikali X min X0. Kemudian P1X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X min X0. Langkah selanjutnya P2X sama dengan P1X ditambah A2 dikali X min X0 dikali X min X1. Kemudian P2X sama dengan A0 plus A1 dikali X min X0 ditambah A2 dikali X min X0 dikali X min X1, sehingga menghasilkan P3X sama dengan P2X ditambah A3 dikali X min X0 dikali X min X1 dikali X min X2, sehingga P3X nya sama dengan A0 ditambah A1 dikali X min X0 ditambah A2 dikali X min X0 dikali X min X1 ditambah A3 dikali X min X0 dikali X min X1 dikali X min X2. Nilai konstanta dari A0, A1, A2 sampai pada AN merupakan nilai selisih terbagi dengan nilai A0 sama dengan Fx0, A1 sama dengan F kurung siku X1, X0, A2 sama dengan F kurung siku X2, X1, X0, sehingga AN itu merupakan F dari kurung siku Xn, X-1 sampai pada X1 dan X0, yang dalam hal ini F kurung siku Xi, Xj sama dengan Fxi dikurangi Fxj dibagi Xi min Xj. Kemudian F kurung siku dari Xi, Xj, Xk itu sama dengan F kurung siku Xi, Xj dikurangi F kurung siku Xj, Xk dibagi Xi min Xk. Maka persamaan dari Fxn, Xn min 1 sampai pada X1, X0 persamaannya adalah F kurung siku Xn, Xn min 1 sampai pada X1 dikurangi F kurung siku Xn min 1, Xn min 2 sampai X1, X0 dibagi Xn min X0. Maka dengan demikian polinom Newton dapat ditulis dalam hubungan yang rekursif sebagai rekurens, yaitu Pnx sama dengan Pn min 1x ditambah x min x0 dikali x min x1 sampai pada x min xn min 1 dikalikan dengan f kurung siku xn, xn min 1 sampai pada x1, x0 dengan basis P0x nya sama dengan fx0. Maaf ya, tulisannya nabrak dengan rumus atau persamaan atau dalam bentuk polinom yang lengkap tersebut. Nah, polinom lengkapnya adalah Pnx sama dengan fx0 ditambah x min x0 dikali f kurung siku x1, x0 ditambah x min x0 dikali x min x1 dikali f kurung siku x2, x1, x0 ditambah x min x0 dikali x min x1 sampai pada x min xn min 1 dikali f kurung siku xn, xn min 1 sampai pada x1, x0. Lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk pada contoh soal polinom Newton, yang mana soalnya yaitu hitunglah nilai dari f3,5 dari nilai-nilai yang diberikan pada tabel di bawah ini dengan polinom Newton berderajat 3. Fungsi fx didefinisikan sebagai fx sama dengan ln x ditambah 4. Kita bisa menggunakan pembulatan 3 angka di belakang koma untuk mempermudah dari perhitungan, yang mana di dalam tabel saat iterasinya 0, 1, 2, 3 dan xi nya sama dengan 3,0, 6,0, 9,0 dan 12,0, maka didapatkan nilai dari Y1 hasil dari persamaan fx sama dengan ln x plus 4 didapatkan Y0 sama dengan 5,099,
Y1 sama dengan 5,792, Y2 sama dengan 6197, dan Y3 sama dengan 6,485. Jika teman-teman masih kurang percaya, silahkan dihitung sendiri menggunakan persamaan pada soal, yaitu ln X plus 4. Jadi kita tinggal masukkan nilai dari X1 ditambah dengan X1, tinggal masukkan nilai dari XI ditambahkan dengan 4 gitu ya. Kemudian langkah penyelesaian, kita dapat menggunakan tabel selisih terbagi dengan perhitungan sebagai berikut. Fx1, x0 sama dengan Fx1 dikurangi Fx0 dibagi x1 min x0, yang menghasilkan 5,792 dikurangi 5,099 dibagi 6,0 dikurangi 3,0 sama dengan 0,993 dibagi 3,0. Nah, hasilnya yaitu 0,231. Nah, hasil ini menggunakan pembulatan 3 angka di belakang koma. Kemudian nilai dari Fx2 Fx2, x1 sama dengan Fx2 dikurangi Fx1 dibagi x2 min x1. Nah, rumus ini merupakan rumus yang kita gunakan pada materi polinom Newton di awal ya, yaitu 6,197 dikurangi 5,792 dibagi 9,0 dikurangi 6,0 sama dengan 0,405 dibagi 3,0 sama dengan 0,135. Kemudian kita hitung juga nilai dari Fx3, x2, yaitu Fx3 dikurangi Fx2 dibagi x3 min x2 sama dengan 6,485 dikurangi 6,197 dibagi 12,0 dikurangi 9,0 sama dengan 0,288 dibagi 3,0 sama dengan 0,096. Setelah kita hitung nilai dari Fx1, x0, Fx2, x1 dan juga Fx3, x2, maka kita bisa menghitung nilai dari Fx2, x1, x0, yaitu dengan rumus F kurung siku x2 min x2, x1 dikurangi F kurung siku x1, x0 dibagi x2 min x0 sama dengan kita masukkan nilainya, nilai yaitu 0,135 dikurangi 0,231 dibagi 9,0 dikurangi 3,0 sama dengan min 0,096 dibagi 6,0 sama dengan negatif 0,016. Kemudian kita juga bisa mencari nilai dari Fx3, x2, x1 dengan rumus F kurung siku x3, x2 dikurangi F kurung siku x2, x1 dibagi x3 min x1 sama dengan 0,096 dikurangi 0,135 dibagi 12,0 dikurangi 3,0 sama dengan 0,0095 dibagi 9,0 sama dengan 0,001. Selanjutnya, hasil-hasil perhitungan dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut. Nah, berikut ini tabel selisih terbaginya. Ada iterasi, kemudian XI, YI, sistem terbagi 1, ST itu singkatan dari sistem terbagi ya, ST1, ST2 hingga ST3. Nilai dari mulai x0, x1, x2, y0, y1, y2, st10, st11, st12 sampai 3 dan seterusnya dapat teman-temannya sendiri di pada tabel ya. Nah, ini maaf tabelnya tertumpuk dengan tulisan. Kemudian selanjutnya kita hitung nilai dari F 3,5 sesuai yang ditanyakan pada soal dengan menggunakan polinom berderajat 3. Perhatikan bahwa nilai dari P3x sama dengan P2x ditambah A3 dikali x min x0 dikali x min x1 dikali x min x2. P3x sama dengan A0 ditambah A1 dikali x min x0 ditambah A2 dikali x min x1
dikali X min X2 ditambah A3 dikali X min X0 dikali X min X1 dikali X min X0. Kemudian P3 maka dapat dihasilkan nilai P3, yaitu kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui pada tabel, yaitu 5,099 ditambah 0,231 dikali X min 3 ditambah min 0,016 dikali X min 6 dikali X min 9 ditambah 0,001 dikali X min 3 dikali X min 6 dikali X min 9. Selanjutnya taksiran nilai fungsi pada X sama dengan 3,5 yaitu sebagai berikut. Maka P3 3,5 sama dengan, kita tinggal memasukkan nilai X yang belum ditambahkan, kita masukkan nilai X sesuai dengan pertanyaan yaitu 3,5, maka menghasilkan 5,099 ditambah 0,231 dikali 3,5 dikurangi 3 ditambah min 0,016 dikali 3,5 dikurangi 6 dikali 3,5 dikurangi 9 ditambah 0,001 dikali 3,5 dikurangi 3 dikali 3,5 dikurangi 6 dikali 3,5 dikurangi 9, maka menghasilkan P3 3,5 sama dengan 0,589 dikurangi 0,22 ditambah 6,875 dikurangi 6,875 ditambah 6,875 menghasilkan 7,244. Maka F 3,5 itu sama dengan P3 3,5 yaitu 7,244. Nah, untuk membandingkan maka kita perlu juga menghitung nilai sejati dari F 3,5 dengan memasukkan nilai persamaan pada soal, yaitu ln X plus 4. Karena di sini F X nya yaitu F 3,5, maka kita masukkan nilai X nya pada nilai ln yaitu 3,5. Maka persamaan F 3,5 sama dengan ln 3,5 ditambah 4. Ln 3,5 tambah 4 sama dengan 7,55534,806. Kita gunakan pembulatan 3 angka di belakang koma menghasilkan 7,555. Nah, sehingga solusi hampiran mengandung galet sejati sebesar, maka galetnya sebesar 7,55 dikurangi dengan 7,244. Jadi nilai sejati ini kita kurangkan dengan nilai taksiran ya, menghasilkan 0,31. Jadi galet atau kesalahan pada soal ini yaitu 0,311. Semoga dapat dipahami. Oke, next kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan polinom Newton-Gregory. Ada 4 poin penting ya yang dapat kita pelajari pada polinom Newton-Gregory ini. Yang pertama, polinom Newton-Gregory merupakan kasus khusus dari polinom Newton untuk titik-titik yang berjarak sama. Yang kedua, untuk titik-titik yang berjarak sama, rumus polinom Newton menjadi lebih sederhana. Selain itu, tabel selisih terbaginya atau ST-nya lebih mudah dibentuk. Di sini kita menamakan tabel tersebut sebagai tabel selisih saja. Ada 2 macam tabel selisih, yaitu tabel selisih maju atau forward difference, dan juga tabel selisih mundur atau backward difference. Karena itu ada 2 macam polinom Newton-Gregory, yaitu polinom Newton-Gregory maju dan juga polinom Newton-Gregory mundur. Oke, next. Misalkan tabel selisih delta maju yang dibentuk dari 5 buah titik, yang mana nilai dari X, Fx, delta F, delta kuadrat F, delta pangkat 3F sampai delta pangkat 4F dapat teman-teman lihat sendiri ya di tabel yang ada pada slide PPT ini, yang mana keterangan dari F0 sama dengan Fx0
yaitu Y0, kemudian F1 sama dengan Fx1 sama dengan Y1, kemudian delta F0 sama dengan F1 min F0, delta F1 sama dengan F2 min F1, delta kuadrat F0 sama dengan delta F1 min delta F2, delta kuadrat F1 sama dengan delta F2 min delta F, delta pangkat 3 F0 sama dengan delta kuadrat F1 min delta kuadrat F0, dan delta pangkat 3 F1 sama dengan delta kuadrat F2 min delta kuadrat F1. Bentuk umumnya delta pangkat n plus 1 Fp sama dengan delta pangkat n dikali Fp plus 1 sama dengan delta n Fp, yang mana n nilainya merupakan 0, 1, 2 dan seterusnya. Next. Kemudian nilai dari f kurung siku x1, x2 sama dengan fx1 dikurangi fx0 dibagi x1 min x0 sama dengan delta f x0 per h sama dengan delta f0 dibagi 1 faktorial h. Maka nilai dari f kurung siku x1, x2, x0 sama dengan f kurung siku x2, x1 dikurangi f kurung siku x1, x0 dibagi x2 min x1 sama dengan fx2 min fx1 dibagi x2 min x1 dikurangi fx1 dikurangi fx0 dibagi x1 min x0 dibagi hasil persamaannya dibagi hasil pengurangan dari pecahannya dibagi dengan x2 min x0 sama dengan delta f1 min delta f0 per h dibagi 2h sama dengan delta kuadrat f0 per delta kuadrat f0 sama dengan delta kuadrat f0 dibagi 2 faktorial h kuadrat, sehingga bentuk persamaan umumnya yaitu f kurung siku xn sampai pada x1, x0 itu sama dengan delta pangkat n fx0 dibagi n faktorial h pangkat n sama dengan delta pangkat n f0 dibagi n faktorial h pangkat n. Persamaan ini dinamakan polinom Newton-Gregory maju. Persamaan di atas dapat juga ditulis sebagai relasi rekursif, yang mana Pnx sama dengan Pn min 1x ditambah x min x0 dikali x min x1 sampai pada x min xn min 1 dikalikan dengan delta pangkat n f0 dibagi n faktorial h pangkat n. Jika titik-titik berjarak sama dinyatakan sebagai xi sama dengan x0 plus ih, maka dan nilai i sama dengan 0,1,2 sampai n, dan nilai x dapat diinterpolasi adalah x sama dengan x0 plus sh. Nilai s merupakan anggota dari bilangan real, maka persamaan di atas dapat ditulis dalam parameter s sebagai berikut. Pnx sama dengan f0 ditambah sh per 1 faktorial dikali delta f0 ditambah s dikali s min 1 dikali h kuadrat dibagi 2 faktorial h kuadrat dikali delta kuadrat f0 ditambah sampai pada s dikali s min 1 kali s min 2 sampai pada s min n plus 1 dibagi n faktorial dikali h pangkat n, yang menghasilkan Pnx sama dengan f0 ditambah s per 1 faktorial dikali delta f0 ditambah s dikali s min 1 dibagi 2 faktorial dikali dengan delta kuadrat f0 ditambah sampai s kali s min 1 kali s min 2 sampai pada s min n plus 1 per n faktorial dikali delta pangkat n dikali f0, atau dalam bentuk relasi rekursif. Yang pertama rekurens, yaitu Pnx sama dengan Pn min 1x ditambah s kali s min 1 dikali s min 2 sampai pada s min n plus 1 per n faktorial dikali delta pangkat n f0. Basisnya yaitu P0x sama dengan fx0. Oke, next. Kita masuk pada contoh soal polinom Newton-Gregory.
Contoh soalnya yaitu bentuklah tabel selisih untuk fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus 5 di dalam selang kurung siku 1,3,5 dan h sama dengan 2,5. Hitunglah nilai dari f1,25 dengan polinom Newton Gregory maju yang berderajat 3. Kita bisa menggunakan pembulatan 3 angka di belakang koma. Langkah penyelesaiannya berikut ini tabel selisih maju. Nah, di mana nilai dari fx ini merupakan merupakan hasil dari rumus fx sama dengan x kuadrat plus 5. Sedangkan nilai dari delta kuadrat dan juga delta pangkat 3 ini perhitungannya adalah sebagai berikut. Nah, ini ya. Untuk perhitungan tabel digunakan langkah penyelesaian sebagai berikut. Yang pertama untuk perhitungan delta fx, yaitu delta fx0 sama dengan fx1 dikurangi fx0 sama dengan 7,25 dikurangi 6 sama dengan 1,25. Kemudian delta fx1 sama dengan fx2 dikurangi fx1 sama dengan 9,7,25. Jadi kita tinggal masukkan saja nilai pada tabel tersebut, yaitu 1,75 ya. Kemudian delta fx2 sama dengan fx3 dikurangi fx2 sama dengan 11,25 dikurangi 9, yaitu 2,25. Sedangkan yang kedua untuk perhitungan delta kuadrat fx sama dengan yaitu delta kuadrat fx0, itu rumusnya delta fx1 dikurangi delta fx0 sama dengan 1,75 dikurangi 1,25 sama dengan 0,50. Sedangkan delta kuadrat fx1 sama dengan delta fx2 dikurangi delta fx1 sama dengan 2,25 dikurangi 1,75 sama dengan 0,50. Dan yang ketiga untuk perhitungan delta pangkat 3 fx, yaitu delta pangkat 3 fx0 sama dengan delta pangkat 2 fx1 dikurangi delta kuadrat fx0 sama dengan 0,50 dikurangi 0,50 sama dengan 0. Untuk memperkirakan nilai dari soal yaitu f1,25 dengan polinom Newton Gregory maju berderajat 3, maka dibutuhkan 4 buah titik. Ingat kembali bahwa galat interpolasi akan minimum jika x terletak di sekitar pertengahan selang. Karena itu titik-titik yang diambil adalah x0 sama dengan 1, x1 sama dengan 1,5, x2 sama dengan 2, dan x3 sama dengan 2,5. Karena x sama dengan 1,25 terletak di antara selang 1 sampai 2,5 ya. Diketahui bahwa nilai h sama dengan 2,5 dan x yaitu x sama dengan x0 ditambah sh, maka kita dapat mencari nilai s sama dengan x min x0 dibagi h sama dengan 1,25 dikurangi 1 dibagi 2,5 sama dengan 0,1. Nilai dari f1,25 apabila dihitung secara polinom Newton Gregory derajat 3 menghasilkan P3x sama dengan f0 plus s per 1 faktorial dikali delta f0 ditambah s dikali s min 1 dibagi 2 faktorial dikali delta kuadrat f0 ditambah s kali s min 1 dikali s min 2 dibagi 3 faktorial dikali delta pangkat 3 f0. Maka P3x sama dengan, kita tinggal masukkan nilai-nilai yang sudah kita hitung sebelumnya mulai dari f0, s, delta f0 sampai seterusnya. Maka didapatkan nilai P3x sama dengan 6 ditambah 0,1 dibagi 1 dikali 1,25 ditambah 0,1 dikali 0,1 min 1 dibagi 2 dikali 0,5 ditambah 0,1 dikali 0,1 min 1 dikali 0,1 min 2 dibagi 6 dikalikan dengan 0. Maka P3x nya sama dengan 6 ditambah 0,125 dikurangi 0,023 plus 0. Maka P3x nya sama dengan 6,102. Nah, sebagai nilai perbandingan
kita hitung juga nilai sejati dari F1,25 dengan masukkan nilai persamaan X sama dengan X kuadrat plus 5 kan. Kita masukkan ke rumusnya, maka F1,25 sama dengan 1,25 kuadrat ditambah 5 sama dengan 1,563 ditambah 5, yaitu 6,563. Sehingga solusi hampiran yang mengandung galat sejati sebesar, ini galatnya yaitu 6,563 dikurangi 6,102 sama dengan 0,461. Jadi ini merupakan hasil penyelesaian dari soal menggunakan polinom Newton-Gregory maju. Untuk polinom Newton-Gregory yang mundur, nah teman-teman bisa mencoba sendiri dengan rumus perhitungan yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya di polinom Newton-Gregory. Nah, sekian dari saya, terima kasih telah menonton video yang semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan baik dari pengucapan, kemudian salah mengucapkan rumus maupun kata-kata yang kurang berkenan, saya pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan silahkan diketik pada komentar yang sudah tersedia. Jangan lupa juga untuk like dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.